Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Najmi dengan NIM 2110116310005 dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan mempresentasikan kembali materi dari Ibu Dr. Nur Cahaya MPD. Materinya adalah hakikat dan fungsi bahasa. Hakikat berasal dari kata hakiki yang artinya mendasar. Jadi, hakikat bahasa adalah dasarnya bahasa. Secara umum, bahasa digunakan untuk komunikasi dan kerjasama dengan orang lain. Secara spesifikasinya, bahasa adalah lambang bunyi yang bersifat arbitrer, konvensional, dan bermakna, yang digunakan untuk berkomunikasi, kerjasama dengan orang lain, dan mengidentifikasikan diri. Contoh bahasa secara umum, manusia adalah makhluk hidup. Lalu bagaimana dengan hewan? Apakah makhluk hidup juga? Nah, agar maknanya jelas, maka harus ditambahkan dengan manusia adalah makhluk hidup yang berakal. Ini sudah berbeda dengan hewan karena hewan menggunakan insting. Ciri-ciri bahasa. Yang pertama, oral atau vokal atau mulut. Bahasa harus dikeluarkan dari mulut dan mulut adalah bahasa utama atau primer. Sedangkan tulisan adalah bahasa sekunder atau turunan. 2. Arbitrer. Menamai bahasa tersendiri dan hanya kita yang tahu bahasanya, orang lain tidak mungkin paham. 3. Konvensional. Disepakati dan diterima orang banyak. Arbitrer dan konvensional saling berkaitan. Bahasa boleh dibuat sendiri asal diterima dan disepakati orang banyak. Contohnya, Indonesia menggunakan nama pisang goreng, sedangkan Jawa gadang goreng, dan Banjar gegodoh pisang. 4. Bermakna. Sesuatu yang keluar dari mulut harus bermakna, barulah bisa disebut sebagai bahasa. Contohnya, aduh maknanya adalah sakit. 5. Universal. Menyeluruh atau mendunia. Contohnya, alhamdulillah, selamat pagi, arigato. Maknanya berbeda tetapi punya kesamaan, yaitu di huruf vokalnya a, i, u, e, o. 6. Unik. Bahasa punya ciri khasnya masing-masing dan membedakan dengan bahasa lainnya. 7. Produktif. Menghasilkan bunyi vokal dan konsonan. Contohnya huruf abjad ada A sampai Z yang berjumlah 26. Dari huruf 26 itu dapat membentuk kata atau kalimat hampir tak terbatas. Contohnya puisi, skripsi, cerpen, dan lainnya. 8. Bervariasi. Pada masyarakat Banjar ada punya variasi atau kelas sosialnya. Pada orang yang lebih tua menggunakan inggih, ulun, pian. Pada sebaya, aku, ikam. Pada orang yang gaul atau agak kasar menggunakan nyawa, unda. 9. Dinamis. Bahasa berubah sejalan dengan perkembangan zaman. Dahulu cerita dimulai dengan Alkisah, sekarang diganti pada suatu hari. 10. Manusiawi. Hanya dimiliki manusia dan membedakan dengan makhluk lainnya. Jadi bahasa itu tergantung pemakainya. Jika suatu bahasa tidak digunakan dalam waktu yang lama, maka bahasa itu akan musnah. Bahasa secara khusus menurut Pinacchiaro ada 5. 1. Personal, yaitu memperkenalkan diri. 2. Interpersonal, yaitu berkenalan dengan orang lain. 3. Direktif, memberi perintah dan orang lain melakukan apa yang kita mau. 4. Referensial, dari kata referensi yang artinya acuan atau bahasan. Contohnya membahas presiden, tidak perlu mendatangkan presidennya langsung. 5. Imajinatif. Kata-kata yang indah yang tertuang ke dalam tulisan atau punya seni berimajinasi. Contohnya membuat puisi, cerpen, dan lain-lain. Jadi, apa itu linguistik? Linguistik berasal dari kata lingual dan tik. Lingual artinya bahasa dan tik artinya ilmu. Jadi secara singkat, linguistik adalah ilmu bahasa. Secara spesifikasinya, linguistik adalah ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objeknya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.